Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, mengawali pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Faisal. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba Ibu adai. Coba Rara, Faisal, Hadir. Narendra, Glenn, Hadir. berarti hadir semua ya. Adik-adik, apa kabar hari ini? Apa kabar? Bahagia hari ini? Luar biasa. Kita beri aplaus dulu. Pada pertemuan lalu kita bahas tentang pelajaran informatika MIT APT Invektor. Sekarang sebelum Ibu memasuki tujuan pembelajaran, Ibu ada semacam ini. Coba lihat di atas, bagaimana perasaanmu saat ini adik-adik. Coba Rara, coba maju ke depan. Jadi bagaimana perasaanmu saat ini, Rara? Perasaan saya pada saat ini Itu apa? Sedih. Nah, kenapa sedih? karena saya meninggalkan pelajaran matematika yang menurut saya itu Ya, kita beri aplaus. Berikut Glenn, coba Glenn maju ke depan. Itu apa dipilih? Soalnya dari rumah itu mama kasih bangun itu baik-baik. Pokoknya dari suasana rumah itu sangat senang, jadi sampai di sekolah ikut pembelajaran ini juga senang. Ya. Berikut bisa dilihat tayangannya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Di sini ada komputer, ada HP, laptop, dan kabel, ada wireless. Coba siapa yang tahu ini gambar apa? Sebelum masuk di tujuan pembelajaran, kami coba tahu ini apa. Ada komputer, ada laptop, ada HP, ada kabel. Jadi coba yang tahu gambar apa di atas ini? Coba Nana. menurut saya itu ada gambar komputer, ada laptop, ada tablet, ada HP, dan perangkat lainnya yang dihubungkan oleh kabel yang mana menurut saya itu merupakan topologi. Iya, terima kasih. Bagus, kita beri aplaus. Di sini di materi yaitu materinya topologi jaringan komputer. Jadi di sini materinya topologi jaringan komputer. Adik-adik bisa dilihat tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian topologi jaringan komputer. Di sini ada yang belum paham? Jadi sebelum Ibu kasih materi, Ibu akan menayangkan video
video pembelajaran tentang topologi jaringan komputer. Jadi bisa adik-adik silakan lihat videonya. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga tetap bersemangat mengikuti kegiatan belajar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara membuka hubungan dalam satu jaringan. Topologi itu menggunakan level kontaktual dari keras, sedangkan topologi bisa menggunakan relasi komputer pada jaringan tersebut banyak operator manusia. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas tentang topologi jaringan secara spesifik. Ada pun beberapa topologi jaringan antara lain. Yang pertama, topologi mesh. Topologi mesh, jaringan dengan topologi mesh mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan seperti pada gambar berikut ini. Semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, maka akan semakin sulit cara pemasangan kabel pada jaringan tersebut, karena jumlah kabel-kabel yang harus dipasang menjadi berlipat ganda. Oleh karena itu, pada jaringan mesh, setiap perangkat jaringan dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub-hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di luar jalur utama. Adapun yang menjadi keuntungan dari topologi mesh adalah mampu menampung banyak pengguna yang aktif. Adapun kelemahan dari topologi ini adalah membutuhkan banyak kabel hingga mengalami gangguan jaringan. Yang kedua, topologi star. Topologi star merupakan topologi jaringan yang sering digunakan. Pada topologi ini, kontrol terpusat dan semua link harus melewati pusat yang menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau komputer yang dipilih. Simpul pusat disebut dengan stasiun jaringan atau server, dan bagian lainnya disebut dengan stasiun student atau client. Pada topologi star, koneksi yang terganggu antara satu node dan hub tidak mempengaruhi jaringan. Jika hub terganggu atau rusak, maka semua node yang dihubungkan ke hub tersebut tidak dapat saling berkomunikasi. Node adalah titik suatu koneksi atau sambungan dalam jaringan, sedangkan hub berfungsi untuk menerima sinyal-sinyal dan meneruskan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Adapun keuntungan dari topologi star yaitu fleksibilitas unik, sehingga penambahan berbagai komputer sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain, yaitu dengan cara menarik kabel menuju hub, sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan jika terdapat salah satu kabel yang menuju dan terputus, maka tidak akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Hanya kabel yang putus yang tidak dapat digunakan. Jumlah pengguna komputer lebih banyak daripada topologi bus. Kemudian kelemahan dari topologi ini yaitu boros penggunaan kabel. Jika hub rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub maka akan terganggu atau terputus. Berikutnya topologi yang ketiga yaitu topologi bus. Topologi bus menghubungkan komputer satu dengan lainnya secara berantai dengan perantara suatu kabel yang umumnya berupa kabel tunggal jenis koaksial. Semua node dihubungkan secara seri menggunakan kabel tersebut. Topologi bus umumnya tidak menggunakan suatu peralatan aktif untuk menghubungkan komputer. Oleh karena itu, ujung-ujung kabel koaksial harus ditutup dengan menahan untuk menghindari pantulan yang dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan kemacetan jaringan. Keuntungan menggunakan topologi bus yaitu hemat kabel dan harganya lebih murah. Karena harga kabel yang digunakan lebih murah dan pada jaringan ini tidak dibutuhkan lewat kabel sederhana. Jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer yang lain. Kemudian dapat dengan mudah dikembangkan. Adapun menjadi kelemahannya yaitu deteksi isolasi kesalahan sangat kecil pada lalu lintas sehingga terjadi tabrakan file data yang dikirim. Apabila salah satu file rusak atau kabel putus, maka jaringan tidak dapat berfungsi. Berikutnya topologi yang keempat yaitu topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi tree terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai berikut. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan ke jalur tulang punggung atau motor yang mempunyai topologi bus.
Keuntungan menggunakan topologi ini yaitu kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkat jenjang, mudah dikembangkan, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Adapun yang menjadi kelemahan dari topologi ini yaitu jika salah satu rusak, maka tidak berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Dapat terjadi tabrakan file, data atau connection, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Dan terakhir topologi yang kelima yaitu topologi ring. Topologi ini mirip dengan topologi bus, tetapi ujung-ujungnya saling berhubungan untuk suatu lingkaran. Topologi ring menghubungkan node-node pada jaringan dengan bentuk lingkaran dengan cara setiap node dihubungkan dengan node berikutnya. Node terakhir dihubungkan dengan node pertama. Setiap node memeriksa data yang akan dikirim melalui jaringan. Jika data yang disebut dengan token tidak dialamatkan pada node yang dikunjungi, maka data berpindah ke node berikutnya. Adapun yang menjadi keuntungan dari topologi ini yaitu hemat kabel. Membangun jaringan dengan topologi ini lebih murah jika dibandingkan dengan topologi start. Dapat menghindari tabrakan file data yang dikirim karena data mengalir dalam satu arah, sehingga untuk data yang dikirimkan selanjutnya akan dikerjakan setelah pengiriman pertama selesai. Mudah untuk membangunnya, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Adapun kelemahan dari topologi ini yaitu peka terhadap kesalahan pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa di video belajar berikutnya. Salam rumah belajar di mana saja, kapan saja dan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki di sini ringkasan materi. Jadi di sini ringkasan materi ada pengertian topologi. Semangat anak-anakku. Masih semangat? Semansa? Ibu lanjutkan materinya, yaitu pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel atau tanpa kabel. Fungsi topologi jaringan komputer yaitu untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama yang lain. Ada pertanyaan di sini adik-adik sebelum ibu melanjutkan? Ibu lanjutkan lagi materinya. Di sini jenis-jenis topologi jaringan komputer beserta kekurangan, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring itu atau sering disebut topologi cincin, ya. Jadi adik-adik bisa di sini dia topologi ring itu disering disebut topologi cincin. Nah, cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lain dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin, ya kan? Jadi topologi ring itu atau topologi ring biasa juga disebut topologi cincin. Jadi jaringannya menghubungkan sebuah komputer atau komputer lain dengan rangkaian berbentuk lingkar seperti cincin. Untuk umumnya jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card atau masing-masing komputer yang terkoneksi. Jadi kalau yang tidak tersambung dengan LAN card berarti tidak terkoneksi. Jadi yang terkoneksi itu adalah LAN card agar masing-masing komputernya terkoneksi. Semangat, masih semangat adik-adikku? Masih.
Coba di ini, kenapa? Ada sakit? Coba semangat dulu, semangat. Ayo, ayo. Ya, Ibu lanjutkan. Di sini yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel atau koaksial. Jadi topologi bus ini menggunakan kabel koaksial atau sepanjang node line dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BMC atau terminator dan TBMC, gambar topologi bus. Sampai di sini ada yang belum jelas, adik-adik? Jelas. Jadi sesudah ini Ibu sudah kasih materi topologi, ringkasan dan video-video. Adik-adik diberi kesempatan untuk Ibu akan membagikan LKPD, tapi dengan catatan dibagi kelompok. Jadi coba kelompoknya dibagi dulu. Coba kelompoknya, kelompok 1, 2, coba atur dulu kelompoknya. Kelompok 1, 2, dan 3. Coba diatur. Diatur dulu ya. Baik adik-adik, di sini ada Ibu akan bagikan modul ajar dan LKPD. Jadi di sini ada modul ajar, Ibu akan bagikan dengan LKPD. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Di sini adik-adik perhatikan. Di sini ada bahan modul atau bahan ajar dengan LKPD-nya. Di situ ada soal, ada 4. Kalian bisa diskusi dulu sama teman-teman. Jadi setiap kelompok sudah dibagikan, ada modul, ada LKPD. Jadi sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan kasih ice breaking dulu. Jadi ice breaking, coba berdiri dulu semuanya anak-anak. Ayo supaya pembelajaran hari ini efektif atau aktif. Karena Ibu lihat semua ini sudah ngantuk. Kayaknya ngantuk, tidak semangat lagi dengan materi Ibu ini ya. Jadi sekarang kita lanjut dengan ice breaking. Ayo, 1, 2, 3. Ayo.
Jadi di sini ada LKPD, yaitu materinya topologi jaringan komputer dan internet. Jadi tiap kelompok di sini tulis anggotanya, ya. Di situ sudah ada kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Jadi ada 4 pertanyaan, silakan kalian berdiskusi. Jadi ibu kasih waktu berapa ini? 20 atau 30 menit ya? Ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Jadi sebelum itu lihat dulu dia punya bahan ajar atau bahan mutu dia. Glenn masih semangat? Ya. Ya. Masih semangat? Ayo semangat. Ya, baik. Jadi baca-baca dulu dia punya materi. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan, ada videonya dan ada ringkasannya. Jadi situ langsung dijawab ya. Tidak lagi dikasih buram atau apa, langsung dijawab di LKPD. Jadi tiap kelompok harus diskusi, runding apa yang hasilnya yang bisa dituliskan untuk presentasi sabanda. Untuk kelompok ini. Jadi begini, biaya instalasi ada kelebihan, ada kekurangan itu kalau terjadi masalah itu lebih banyak ditahan. Ketimbang yang terpulang ke mes ini, dia cukup besar.
Jadi tolong soal itu dapatkan ya.
yang kelompok 1 sementara masih semangat adik-adik? Masih. Semansa? Masuk. Masih semangat adik-adikku? Masih.
yang sudah adik-adik? Untuk kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sementara? Kelompok 3 juga? Sementara. Ya, kita tunggu dulu ya semua kelompok. Ya. Jadi kelompok 1 sampai di kelompok 2 juga begitu, siapa moderatornya, siapa yang bernasib yang akan membacakan hasil nilai. Jadi siapa yang moderatornya, siapa yang diciptakan yang presentasinya ya. Jadi dibagi ya semua. Kalau boleh kelebihan kekurangannya satu-satu. Ya, sudah semuanya. Untuk kelompok 1 sudah ya? Sudah? Baik, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusi LKPD materi topologi jaringan komputer dan internet. Jadi kelompok 1 William dan Andre dan Lia di Kansa, silakan maju ke depan ya. Kelompok 1 dulu ya. Oke semuanya, ayo maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang topologi jaringan komputer dan internet. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami karena kata pepatah tak kenal maka tak tahu, bukan tak kenal maka tak sayang. Untuk dari itu, perkenalkan nama kelompok kami ada Juliati, ada Sartika, Sufa, William, dan saya sendiri Andra. Kemudian kita akan masuk pada kegiatan pertama, yaitu menjelaskan pengertian topologi jaringan komputer yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu dipersilakan. Jelaskan pengertian topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Kemudian menyebutkan jenis-jenis topologi jaringan komputer yang akan disebutkan oleh teman kami, yaitu Sufa. Silakan. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan komputer. Ada 5 macam, yaitu 1. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang mengikat seperti cincin. Yang kedua, topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini digunakan pada instalasi jaringan berbasis skala potensial. 3. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk root yang banyak. 4. Topologi star atau topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan loop atau switch untuk koneksi antar klien. Yang terakhir adalah topologi ring atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Nah, kegiatan ketiga
yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi jaringan komputer. Tentunya di setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan topologi ring yaitu kelebihannya biaya instalasinya lebih murah, namun kekurangannya sangat rentan terjadi tabrakan arus data. Kemudian untuk topologi bus, kelebihannya yaitu mudah digunakan dan sangat sederhana, tetapi kekurangannya yaitu sering terjadi tabrakan arus data juga. Dan topologi mesh, kelebihannya yaitu bandwidth limitnya cukup besar, namun kekurangannya instalasinya sangat rumit. Dan topologi star lebih fleksibel, dan kekurangannya yaitu sangat tergantung pada terminal pusat. Serta topologi tree, kelebihannya yaitu dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang luas, namun memiliki kinerja jaringan yang lambat. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari kelompok kami yaitu dengan berkembangnya zaman yang bergantung pada jaringan komputer, kita mesti paham dan bagaimana cara kita menggunakan dan menghubungkan serta memperbaiki topologi jaringan komputer. Sekian dari kelompok kami. Sekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelompok 1 silakan. Untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan lembar kerja peserta didik, yang mana kami sudah diskusikan tentang materi topologi jaringan komputer dan internet. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Muhammad Farsyadi Bima, yang kedua Kaisyal Syawa Anwar, yang ketiga ada saya sendiri Naraini Mutiara sebagai moderator, yang keempat Nur Siti Fatma Husna, yang kelima Artika Justisia Pakaya sebagai pembaca materi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringannya yang digunakan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau jenis topologi komputer dan penjelasannya adalah yang pertama adalah topologi ring atau topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk ringkas seperti cincin. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Yang ketiga adalah topologi mesh, adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat. Yang keempat adalah topologi star. Topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi internet. Yang kelima adalah topologi tree atau topologi pond, adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Yang keenam adalah topologi peer-to-peer, adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Yang ketujuh adalah topologi linear atau bus stereo, adalah topologi yang menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Yang terakhir, yang kedelapan adalah topologi hybrid, adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan berbentuk jaringan baru. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi jaringan komputer. Topologi ring. Topologi ring memiliki kelebihan yaitu biaya instalasi murah, performa koneksi cukup baik. Kekurangannya yaitu sangat rentan terjadi tabrakan antar arus data jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Topologi bus. Kelebihan mudah digunakan dan sederhana. Kabel yang digunakan hanya sedikit. Kekurangan sering terjadi tabrakan arus data.
proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Berikutnya adalah topologi mesh. Kelebihannya yaitu security data pada topologi ini sangat baik. Bandwidth limitnya cukup besar. Namun kekurangannya adalah kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, serta instalasinya sangat rumit. Selanjutnya adalah topologi star. Kelebihannya yaitu lebih fleksibel serta user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Kekurangannya adalah sangat tergantung pada terminal pusat, biaya mahal karena menggunakan banyak kabel. Selanjutnya adalah topologi tree. Kelebihan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas serta pengaturan data lebih mudah. Kekurangannya adalah kinerja jaringan sangat lambat serta kabel jaringan backbone merupakan sentral. Selanjutnya adalah topologi peer-to-peer. Kelebihannya yaitu biaya sangat murah serta proses instalasi mudah. Kekurangannya sulit dikembangkan dan security sering bermasalah. Topologi linear. Kelebihannya mudah dikembangkan, penggunaan kabel lebih sedikit. Serta kekurangannya adalah keamanan data tidak terjamin, kepadatan trafik data cukup tinggi. Yang terakhir adalah topologi hybrid. Kelebihan bersifat fleksibel, penambahan koneksi lain sangat mudah. Serta kekurangannya adalah proses instalasi cukup rumit dan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Nah, itu dia paparan materi hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk kelompok 3, silakan lanjut. Kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini memaparkan hasil kerja lembar kerja peserta didik kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Indo Sono. Yang kedua ada Aisyah Anggota Kaliku. Yang ketiga ada Siti Maisar Isa. Yang ketiga ada Dukun Bungkila. Dan yang keempat ada Anita. Kemudian saya akan masuk pada jawaban yang pertama, yaitu jelaskan pengertian topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi biasa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau berkabel. Kemudian akan Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi ring. Topologi ring atau cincin adalah topologi yang menghubungkan antara komputer membentuk rangkaian lingkaran. Yang kedua, topologi bus. Topologi sederhana yang menghubungkan semua perangkat ke satu kabel, central bus, dan umumnya yang berbasis koaksial. Yang ketiga, topologi mesh. Topologi yang menghubungkan antara komputer secara langsung ke perangkat lainnya menggunakan kabel tunggal. Yang keempat, topologi star, disebut juga topologi bintang, adalah topologi yang menggunakan HUB atau switch untuk koneksi antara klien. Yang kelima, topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star yang digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Berikutnya, topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana yang menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan dua komputer agar bisa saling berbagi data. Berikutnya, topologi linear atau topologi bus berurut. Topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Terakhir, topologi fiber adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Selanjutnya, saya akan bacakan jawabannya, yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi jaringan komputer.
kami dan kesimpulan yang kami dapatkan setelah mengerjakan ini adalah di tengah teknologi yang semakin canggih, jangan kita hanya tahu menggunakan suatu perangkat atau teknologi tertentu, namun kita harus tahu bagaimana teknologi itu bekerja dan terhubung antar perangkat lainnya. Sekian pemaparan dari Baik, untuk kelompok 1 tadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya itu dengan berkembangnya zaman semakin modern dan teknologi semakin semakin diunggulkan, maka dari itu kita semestinya seharusnya wajib paham memahami dari komputer ini apa sih, dan kemudian bagaimana kita menghubungkan antara satu sama lain agar memudahkan urusan kita sebagai manusia yang membutuhkan teknologi dan komputer ini. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 kesimpulannya. Coba Faisal. Seperti yang dikatakan oleh Glenn dan ada dalam di tengah zaman modern yang sudah berkembang pesat ini, kita harus mengerti cara kerja kita harus kinerja dari teknologi yang kita gunakan pada masa ini, seperti bagaimana cara jaringan komputer terhubung, jenis topologi atau jenis jaringan komputer yang ada. Kita harus mengerti dan memahami cara menggunakan serta cara kerja dari teknologi tersebut. Kita beri aplaus. Jadi di sini kesimpulannya untuk materi topologi, yaitu kesimpulannya topologi merupakan salah satu faktor penting di mana masalah jaringan komputer atau pemilihan topologi jaringan yang tepat akan meningkatkan kinerja dan efisien jaringan tersebut. Jadi di situ kesimpulannya yaitu merupakan salah satu faktor untuk mendesain pembangunan jaringan komputer di mana pemilihan topologi jaringannya itu tepat akan meningkatkan kinerja dan efisiennya. Berikut, masih semangat adik-adik? Coba berdiri semua, kasih relax, relax. Arahkan dulu badan, ya, kiri kanan, ya. Kelompok 1 masih semangat? Masih. Kelompok 2 masih semangat? Kelompok 3 masih. Coba badannya digerakkan kiri kanan belakang. Iya. Ya, silakan duduk lagi kembali adik-adik. Di akhir pembelajaran, Ibu akan mengevaluasi refleksi atau pembelajaran. Di sini refleksi peserta didik. Ada 4 pertanyaannya. Yang pertama, apakah proses pembelajaran menghadapi kendala? Kenapa tidak? Proses pembelajaran terasa lancar. Nah, alhamdulillah. Kita beri aplaus untuk Faisal. Yang kedua, bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi pada semester berikutnya? Coba Glenn. Karena di jawaban pertama tadi tidak ada kendala, jadi tidak ada cara untuk mengatasi kendala, melainkan pembelajaran lebih ditingkatkan lagi agar pembelajaran terbulan itu semakin asik mungkin, atau semakin membuat anak-anak itu atau siswa semakin mau belajar. Iya. Iya. Yang jawaban lain ada? Coba. Menurut saya, mengatasi kendala tersebut agar tidak terjadi pada semester berikutnya adalah dengan memahami mempelajari secara mendalam
bukan hanya di ruang kelas ini, namun kita harus belajar dengan konkret, mencari tahu hal-hal yang baru dan banyak sekali hal-hal yang menarik agar tanpa bantuan guru tapi dengan kemauan yang sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Coba Rara. Nah, yang nomor 2. Untuk kendala seperti yang boleh bilang tidak ada, dan mengatasi kendala tersebut tidak ada. Namun untuk semester berikutnya mungkin lebih ditingkatkan lagi cara proses pembelajarannya, bukan seperti di dalam kelas begini, tapi langsung ke turun lapangan, misalnya di lab komputer untuk orang langsung praktik. Sekian. Yang ketiga di sini kejadian menarik atau positif yang terjadi selama proses pembelajaran yang dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman guru. Jadi di sini kejadian menarik positifnya apa yang terjadi selama pembelajaran. Kalau untuk Bril, coba apa ya? Coba Bril. Saya kejadian yang menarik positif selama proses pembelajaran kayak presentasi tadi, kerja kelompok tadi, mana kita saling bekerja sama sehingga kita proses pembelajaran yang lancar. Ya, kita beri aplaus. Yang ikut siapa lagi yang boleh di Cindy coba. Nah, mana Cindy? Silakan. Jadi menarik positif itu menurut saya kayak seperti tadi bekerja sama dan berdiskusi, dan presentasi bareng-bareng itu juga termasuk positif. Kita beri aplaus. Pertanyaan yang keempat, apakah hal baik yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan? Apakah hal baik yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang? Coba Andre. Menurut saya hal baik yang akan dilakukan untuk kinerja di masa depan ada dua, yaitu teori dan praktek, dimana kita harus mencari tahu apa sih lebih mendalam tentang topologi jaringan komputer ini. Kemudian setelah kita memahami, maka kita harus melakukan, yaitu mempraktikkan di misal di lab komputer atau di di lembaga-lembaga yang berbaur dengan teknologi jaringan komputer ini, agar kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal tanpa bertanya-tanya lebih di dalam diri topologi jaringan komputer itu apa. Sekian dan terima kasih. Ya. Siapa lagi yang tahu? Coba Glenn atau siapa ini yang murung-murung ini? Iya, coba. Hal baik yang dilakukan yaitu bisa ditingkatkan dengan adanya kerjasama antara sesama manusia untuk mengerjakan sebuah masalah di komputer, dan kita harus saling membantu bagaimana cara menyelesaikan masalah di komputer ini. Kerjasama dan kelompok. Untuk pendapat Glenn bagaimana? Menurut saya karena beberapa jawaban sudah dijelaskan dengan jelas oleh teman-teman kita, jadi mungkin saya ingin menambahkan hal baik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja kita adalah saling membantu. Jadi mungkin ketika kita belajar ataupun praktek, ketika mungkin kita atau orang lain belum memahami betul, jadi kita atau orang lain yang sudah memahami seharusnya membantu agar itu terjadi
saling membantu dan semua itu bisa memahami bersama-sama lebih jelas dan lebih dalam lagi. Lagi untuk kalian adik-adik, apakah guru sudah memberikan pelajaran terbaik untuk siswa? Sudah. Jawabannya apa? Jawabannya Andre apa? Kalau sudah? Ya. Kenapa ya? Karena yang saya guru menjadi jembatan mediasi kita untuk memahami proses pembelajaran sama-sama ini, dan kita dapat setidaknya dapat mengetahui teoretik umum tentang topologi dan ini. Jadi menurut saya guru sudah maksimalnya itu menjadi mediator bagi kita untuk mempelajari materi pada pagi hari ini. Ya, kita beri aplaus. Kesulitan apa yang dialami dalam proses pembelajaran tadi untuk materi topologi? Ada dalam prosesnya apa yang ada kesulitan atau yang dialami dalam ibu tadi? Apa kalau komentar untuk Glenn bagaimana? Silakan. Kesulitan apa yang dialami? Kesulitannya yang dialami tadi sementara pelajaran topologi, materinya topologi jaringan komputer. Ayo, Glenn. Menurut saya penjelasan dari MEM atau pembawaan dari MEM itu sudah sangat jelas, mulai dari penjelasan pemaparan materi hingga pemberian tugas. Karena ada juga LKPD yang modul materi, menurut saya itu sangat baik. Namun ketika MEM memutar video tadi, menurut saya suaranya kurang terlalu kedengaran. Namun karena ada tulisan di papan, jadi itu sangat jelas dan tidak ada kekurangan sama sekali. Sekian pendapat saya, terima kasih. Jadi di sini sebelum Ibu mengakhiri, Ibu kasih kesimpulan untuk pelajaran topologi jaringan komputer, yaitu topologi jaringan komputer adalah merupakan salah satu dimensi di mana pembangunan jaringan komputer yang pemilihan topologi jaringannya tepat, akurat, yang dapat kinerjanya dia efisien. Jadi di sini kesimpulannya yaitu topologi jaringan komputer merupakan salah satu faktor penting di dimensi atau jaringan komputer. Pemilihan topologi jaringannya yang tepat akan dapat meningkatkan kinerja yang efisien. Jadi di sini, jadi sekian dan terima kasih. Di sini materi selanjutnya, di sini ada materi selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari model jaringan komputer atau model OSI. Jadi diingat adik-adik, jadi materi selanjutnya sebelum Ibu tutup, materi selanjutnya untuk insya Allah hari Jumat materinya yaitu model jaringan komputer atau model OSI. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.